Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-11, ayat 13 sampai dengan 20. Jika engkau menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, dan tidak membiarkan kecurangan tinggal dalam kemahmu, maka engkau pasti dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Sesungguhnya engkau akan melupakan kesusahanmu. Teringat kepadanya hanya seperti kepada air yang telah lewat. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa sana-sini, engkau akan tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tanpa diganggu, dan banyak orang akan mencari muka padamu. Tetapi mata orang fasik akan rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Harapan mereka hanyalah mengembuskan napas terakhir. Sahabat Alkitab, hidup tak jarang mempertemukan kita dengan kata-kata yang tajam, tuduhan yang keliru, serta penilaian yang terburu-buru dari orang-orang di sekitar kita. Saat kita berada dalam penderitaan, tidak semua tangan terulur untuk menolong. Sebaliknya, yang kita terima justru jari yang menunjuk dengan penuh penghakiman. Inilah yang dialami oleh Ayub. Di tengah deritanya yang mendalam, ia harus mendengar nasihat bersifat menghakimi dari sahabatnya, yang meyakini bahwa kesusahan Ayub bersumber dari kesalahannya sendiri. Melalui Ayub pasalnya yang ke-11, ayat 13 sampai dengan 20, kita akan diajak merenungkan bagaimana tetap kuat dalam menghadapi kritikan dan penghakiman yang tidak adil. Zofar dalam kebijaksanaan manusiawinya berusaha memberikan jawaban atas penderitaan Ayub. Ia berkata, "Jika engkau menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jika engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan tinggal dalam kemahmu, maka engkau pasti dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut." Kata-kata ini tampaknya bijak dan penuh pengharapan, tetapi ada kekeliruan mendasar dalam pemahamannya. Zofar menganggap bahwa penderitaan hanya datang sebagai akibat dari dosa, dan solusi satu-satunya adalah pertobatan. Ia tidak memahami bahwa Ayub bukanlah orang yang bersalah seperti yang ia tuduhkan. Hidup tidak selalu berputar dalam logika sebab akibat yang sederhana. Tidak semua penderitaan adalah hukuman, dan tidak semua kesuksesan adalah tanda perkenanan. Ayub dalam kisahnya adalah gambaran orang yang tetap beriman di tengah tuduhan yang tidak berdasar. Kritik dan penghakiman dari sahabat-sahabatnya bukan hanya tidak membantunya, tetapi justru memperberat bebannya. Zofar juga berkata, "Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa sana-sini, engkau akan tidur dengan tentram." Janji pemulihan memang benar, tetapi Zofar salah dalam memahami prosesnya. Pemulihan sejati bukanlah hasil dari kepatuhan kepada rumusan sederhana yang dibuat manusia, tetapi dari hubungan yang dalam dengan Allah, bahkan ketika segala sesuatu tampak gelap. Sahabat Alkitab, mungkin kita pernah mengalami situasi seperti Ayub. Saat tengah berada dalam kesulitan, orang-orang di sekitar kita datang dengan nasihat yang terasa menyakitkan. Ada yang menyalahkan kita,
ada pula yang menghakimi tanpa mau memahami keadaan kita yang sebenarnya. Namun, disinilah iman kita diuji. Apakah kita akan menyerah pada suara-suara yang tidak membangun? Ataukah kita akan tetap teguh dalam keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar di balik semua ini? Memang, ada kalanya kritik dan nasihat diperlukan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, mintalah hikmat Tuhan agar dapat mengidentifikasi tujuan kritik tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kritik ini membangun atau hanya menghakimi? Apakah kritik ini berisi fakta atau hanya asumsi? Jika kritik itu hanya sekedar penghakiman tanpa dasar, lebih baik tidak usah kita ambil hati. Sebaliknya, kita bisa merespons dengan menerapkan prinsip growth mindset, dengan bertanya pada diri sendiri, pelajaran apa yang dapat diambil, dan apakah relevansinya bagi proses perbaikan diri dan pertumbuhan iman. Kiranya kita beroleh hikmat dalam menghadapi kritik dan penghakiman. Sebab yang terpenting bukanlah bagaimana dunia menilai kita, tetapi bagaimana kita tetap teguh dalam iman dan percaya bahwa Allah sedang membentuk kita melalui setiap proses kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, di tengah kritikan dan penghakiman yang kami hadapi, kuatkanlah hati kami. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh dalam iman. Dan jangan biarkan kata-kata negatif meruntuhkan semangat kami. Ajarkanlah kami untuk tetap mengasihi, memaafkan, dan terus berfokus pada kasih-Mu. Biarlah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepadamu dan menumbuhkan karakter kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.